Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa pembahasan mengenai evaluasi pembelajaran penjas. Di sini saya bernama Wanda Martin Saputri, NIM 06061182050003, dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran penjas, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Dr. Andes Iyakus MKes, yang kedua ada Ibu Destriani MPD. Nah, di sini saya memiliki beberapa pembahasan. Ya, ada tiga pembahasan, yaitu yang pertama ada hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran penjas. Lalu membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda dan soal esai. Yang terakhir ada membahas tentang taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Nah, langsung saja kita ke penjelasan dari pembahasan yang kita tampilkan tadi. Nah, di sini ada yang pertama itu ada hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, di sini yang pertama akan membahas mengenai hakikat. Sebelum kita mengetahui evaluasi pembelajaran ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata evaluasi dan yang kedua ada pembelajaran. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari kata evaluasi. Di sini ada secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dari akar kata volue yang berarti nilai atau harga, lalu nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir yang bermakna penilaian atau evaluasi. Menurut Wiersma dan Jur sebagai dikutip oleh An-Nur Rahman dalam buku Belajar dan Pembelajaran tahun 2013, evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing, yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kata evaluasi. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui pengertian dari kata pembelajaran. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Itu menurut Ansyar tahun 2011. Setelah kita mengetahui pengertian dari kedua kata tadi, yaitu kata evaluasi dan pembelajaran, di sini kita dapat menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini evaluasi pembelajaran adalah satu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama ada kontinuitas, yang kedua ada objektif, yang ketiga ada praktis, yang keempat ada komprehensif. Nah, yang pertama ada kata kontinuitas atau prinsip kontinuitas. Evaluasi dalam pembelajaran bukan hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Lebih dari itu, jika Bapak atau Ibu guru ingin melihat perubahan nilai dari siswa harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporan tetap harus dipantau secara kontinu. Nah, selanjutnya ada prinsip objektif. Prinsip ini adalah penilaian hasil evaluasi belajar harus bersifat objektif, artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Selanjutnya ada prinsip praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis, artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Yang terakhir ada prinsip komprehensif. Tidak jarang beberapa guru hanya fokus pada efek kognitif dan dari siswa. Padahal dua aspek lainnya, yakni kognitif dan efektif, turut berperan berdasar dalam proses evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ada fungsi evaluasi pembelajaran. Apa sih fungsi dari evaluasi pembelajaran itu? Nah, fungsi dari evaluasi pembelajaran itu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik
setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan remediasi atau pengayaan. Suatu lembaga pendidikan juga mengambil keputusan mengenai kelulusan atau ketidaklulusan siswa dengan pertimbangan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini merupakan hal yang penting dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda dan soal esai. Nah, kisi-kisi soal merupakan sebuah format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi suatu alat penilaian. Kisi-kisi menjadi pedoman pembuatan soal yang membuat secara lengkap kriteria dari soal yang akan dituliskan dalam sebuah tes. Kisi-kisi soal disusun berdasarkan silabus dan pelajaran. Nah, jadi kita sebelum mengerjakan soal itu kita sebagai siswa itu harus mengetahui dulu kisi-kisi soal apa saja yang masuk dalam pembelajaran atau tes yang akan kita hadapi. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam menyusun kisi-kisi. Yang pertama ada kita harus mengetahui kompetisi dasar dulu. Nah, selanjutnya itu harus mengetahui materi, lalu ada indikator, dan yang terakhir ada soal. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kisi-kisi. Nah, di sini ada beberapa, ini adalah contoh kisi-kisi pada Satuan Pendidikan SMP kurikulum 2013, tahun ajaran 2018 dan 2019. Di sini di sini kita lihat pada judul di atas ini adalah kisi-kisi penulisan penilaian akhir semester kelas 8 tahun pelajaran 2018-2019. Ini merupakan judul besar dalam pembuatan kisi-kisi. Selanjutnya itu ada di sini ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal, hari, dan tanggal. Ini merupakan identitas kisi-kisi satuan pendidik apa yang kita harus buat kisi-kisinya. Di sini ada SMP, lalu mata pelajarannya kita buat di sini pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kurikulum yang menjadi acuan adalah kurikulum 2013, alokasi waktunya 90 menit. Jumlah soal yaitu 40 pilihan ganda plus 5 esai. Nah, di sini kita lihat, yang pertama kan ada nomor, lalu ada kompetisi dasar. Nah, kompetisi dasar pada kisi-kisi ini sesuai yang telah dibuat dalam pembuatan RPP atau pembuatan silabus atau kurikulum ini sudah ada kompetisi dasarnya. Lalu indikator apa saja yang guru itu akan capai pada pembelajaran tersebut? Materi pokok. Nah, materi pokok ini misalnya kita pada saat itu materi pokoknya apa? Materi yang harus dipelajari itu apa? Contohnya di sini ada sepak bola. Lalu nomor soal yang di sini sesuai dengan materi atau indikator yang akan dibuat. Pedoman skor ini merupakan skor pada setiap soalnya. Lalu level kognitif ini merupakan level yang berada pada taksonomi Bloom. Selanjutnya, kita akan membahas tentang butir soal pilihan ganda atau soal esai. Yang pertama, kita bahas dulu soal pilihan ganda. Penulisan soal pilihan ganda sering digunakan dalam menggunakan keberhasilan belajar peserta didik. Untuk membuat soal-soal pilihan ganda, perlu diperhatikan beberapa kaidah agar soal dapat disesuaikan dengan tujuan dan berkualitas. Ini menurut Setiawan tahun 2018. Di sini ada beberapa kaidah dalam pembuatan soal pilihan ganda dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kaidah yang menyangkut materi. Nah, kaidah menyangkut materi ini ada tiga. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Artinya, soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Yang kedua, ada pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Dan yang ketiga, ada setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar atau paling benar. Selanjutnya, kaidah dalam menyangkut konstruksi. Yang pertama ada pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua ada rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Selanjutnya ada pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pertanyaan yang bersifat negatif ganda. Yang kelima, ada pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Yang keenam, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Yang ketujuh, pilihan jawaban tidak boleh mengandung pernyataan. Yang kedelapan, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis waktunya. Dan yang terakhir, ada butir soal jangan tergantung pada jawaban butir soal sebelumnya. Lanjut ada menurut kaidah yang menyangkut bahasa.
Yang pertama ada setiap butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau bahasa daerah bila soal tersebut akan digunakan untuk beberapa daerah atau nasional. Yang ketiga, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan suatu kesatuan pengertian. Letakkan kata atau frase tersebut pada pokok soal. Nah, di sini eh, saya memiliki beberapa contoh soal pilihan ganda. Yang pertama, biasanya soal pilihan ganda itu memiliki beberapa pilihan. Contohnya di sini pilihan gandanya dari A sampai E. Yang misalnya contohnya, corner kick dalam permainan sepak bola dilakukan di daerah pojok lapangan. Sebelah mana ini apa corner kick dalam permainan sepak bola? Kita lihat di sini di pilihannya. Mana yang paling benar? Di sini jawabannya adalah E, sebelah kiri atau kanan. Nah, di sini ada juga contoh soal nomor 2, soal nomor 3 itu sama saja. Selanjutnya ada soal esai. Kaidah penulisan soal merupakan petunjuk atau pedoman yang perlu diikuti penulis agar soal yang dibahas memiliki mutu yang baik. Soal yang memiliki mutu yang baik adalah soal yang mampu menjaring informasi yang diperlukan dan berfungsi secara optimal. Di sini kaidah pembuatan soal itu memiliki beberapa kaidah. Yang pertama ada kaidah yang menyangkut materi, yaitu satu, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan atau ruang lingkup harus jelas. Yang ketiga, isi materi harus sesuai dengan pengukuran. Yang keempat, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, atau tingkat kelas. Selanjutnya ada kaidah yang menyatakan konstruksi. Yang pertama, rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata-kata tanya. Yang kedua, rumusan kalimat harus komunikatif. Yang ketiga, buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Dan yang keempat, buatlah pedoman penskoran segera setelah soal ditulis. Yang terakhir ada hal-hal yang boleh menyertai soal seperti gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus disajikan dengan jelas. Kaidah yang menyangkut segi bahasa. Yang pertama, ada rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, rumusan butir soal jangan menggunakan bahasa yang berlaku atau bahasa daerah. Ketiga, rumusan soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada pedoman penskoran. Pedoman penskoran merupakan panduan untuk petunjuk yang menjelaskan tentang batasan atau kata kunci untuk melakukan penskoran terhadap soal-soal bentuk uraian objektif. Yang kedua, tuliskan kemungkinan-kemungkinan jawaban. Yang ketiga, kriteria jawaban yang digunakan untuk melakukan penskoran terdapat soal bentuk uraian non-objektif. Nah, di sini ada beberapa contoh soal esai. Di sini saya memiliki 5 contoh. Contohnya, dalam teknik permainan bulu tangkis ada 3 jenis cara memegang raket, yakni ini ada forehand grip, backhand grip, service, dan yang kedua. Atau contoh yang ketiga, sebutkan kepanjangan dari induk-induk organisasi di bawah ini. Nah, di sini kan ada kata tanya, yaitu sebutkan. Lalu kita sebutkan Persib adalah Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, PBFSI Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, BBSI Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dan contoh yang lainnya. Lalu di sini ada memiliki taksonomi. Saya menjelaskan tentang taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih taksonomi Bloom. Nah, di sini adalah taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidik yaitu Benjamin Bloom. Nah, di sini ada taksonomi Bloom atau kata kerja dalam 3 ranah pendidikan atau 3 ranah penilaian dalam pendidikan. Itu ada ranah afektif. Nah, di sini ada kata kerja apa saja sih yang terkelompok dalam A1, A2, A3, dan A4. Nah, di sini ada uh, ranah afektif itu A1, misalnya menerima. Ya, kata kerja lainnya ada memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminat. Yang ke A2 menanggapi, dan kata kerja yang tergolong dalam A2 ada menjawab, membantu, mengajukan, dan yang lainnya. Yang A3 ada menilai. Yang tergabung dalam kata kerja A3 ada mengonsumsi, meyakini, melengkapi, atau dan yang lainnya. Dan yang keempat ada mengelola dan memiliki kata kerja yang tergabung dalam kelompok A4. Nah, selanjutnya ada ranah kognitif. Yang pertama ada mengingat, C1 sampai C6. C1 itu mengingat atau remember, C2 memahami atau understand, C3 mengaplikasikan atau apply, C4 menganalisis atau analis, kelima ada evaluasi atau evaluated, C6 ada membuat atau create.
Selanjutnya ada ranah psikomotor. Nah, kata kerja apa saja sih yang ada pada ranah psikomotor? Di sini ada 4 golongan, yang P1, P2, P3, dan P4. P1 yaitu menirukan, P2 memanipulasi, P3 pengalamiahan, P4 artikulasi. Nah, pada kata kerja inilah, pada taksonomi Bloom inilah kita dapat mengetahui apa saja sih yang sesuai, kata mana saja yang sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Misalnya pada jenjang SD nih, kita melihat ranah kognitif. Golongan yang mana yang harus kita gunakan pada jenjang pendidikan SD misalnya? Misalnya cuman saya batas C2, batas memahami aja. Atau untuk anak SMA. Anak SMA cuma sudah bisa menggunakan C6. Itu tergantung. Jadi kita sangat berguna dalam pembelajaran, itu sangat berguna kita mempelajari tentang taksonomi Bloom. Selanjutnya itu ada keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan siswa dalam menganalisis argumen, membuat kesimpulan, menggunakan penalaran, menilai atau mengevaluasi, dan membuat keputusan atau pemecahan masalah. Itu menurut Lai tahun 2011. Lalu berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis atau menelaah suatu ide atau gagasan setelah memahami suatu ide atau gagasan tersebut. Ini menurut Sutonia tahun 2017. Berpikir kritis juga dianggap sebagai kemampuan yang perlu untuk dikembangkan agar meningkatkan pada diri seseorang. Di sini ada beberapa langkah dalam berpikir kritis. Yang pertama ada identifikasi permasalahan atau pertanyaan. Yang kedua ada kumpulkan data, pendapat, dan juga argumen dari beberapa orang misalnya. Yang ketiga, analis dan evaluasi data yang telah terkumpul. Kita analisa dulu, bagaimana sih data yang kita kumpul nih, agar kita bisa berpikir kritis. Dan yang keempat, ada identifikasi data yang kamu temukan dengan asumsi. Yang kelima, ada ketentukan hal-hal yang signifikan. Yang keenam, membuat keputusan untuk mencapai kesimpulan. Dan yang terakhir, gunakan buah pikirmu dalam mengajukan pendapat atau pemikiran agar kita dapat berpikir kritis. Lalu ada cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, latih diri kamu untuk berpikir secara imbang. Yang kedua, latih kesadaran situasional. Yang ketiga, latih dan kembangkan pemikiran secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, tunjukkan kecerdasan emosionalmu. Yang kelima, fokus pada tujuan dan hasil. Nah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Tadi sudah ada mengenai taksonomi Bloom, keterampilan berpikir kritis, mengenai kaidah-kaidah pembuatan soal pilihan ganda dan esai, contoh soalnya, pembuatan kisi-kisi, mengenai hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga ilmu yang ini saya sampaikan berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.